Pada pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai sebuah aplikasi dari sistem terdistribusi, yaitu blockchain. Saya pikir ini adalah topik yang cukup menarik buat teman-teman karena blockchain ini adalah sebuah teknologi yang saat ini cukup banyak dibahas, terutama kalau teman-teman sering mendengar dengan istilah cryptocurrency. Oke. Ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah apa itu blockchain. Saya berikan nama di sini sectionnya adalah blockchain 101. Kemudian yang kedua nanti akan saya bahas mengenai beberapa aplikasi atau penerapan dari blockchain. Kemudian yang ketiga nanti akan saya bahas mengenai kriptografi pada blockchain, sekedar overview saja untuk kriptografinya. Kemudian yang terakhir nanti akan kita bahas mengenai beberapa klasifikasi jenis blockchain, termasuk di dalamnya nanti akan saya overview sedikit mengenai konsep konsensus. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan fokus ke aspek konsensus dari blockchain. Kemudian nanti kita juga akan mengelaborasi beberapa jenis blockchain yang nanti akan kita elaborasi lebih dalam. Oke, baik, saya akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu blockchain 101. Sebagai pengantar, ini sekedar infografis tentang tren blockchain ya. Jadi kalau kita lihat di sini sampai tahun 2024 diekspektasikan spending dari blockchain dari sebuah perusahaan ini bisa mencapai maksimal sampai 46%. Dan dari beberapa bidang yang ada itu top spendingnya itu ada 5 bidang. Yang pertama, blockchain cukup banyak dipakai di dalam banking sebanyak 29%, kemudian untuk menunjang proses manufacturing itu 11%, kemudian discrete manufacturing itu 10%, kemudian professional services 6% dan retail 6%. Jadi memang kalau kita lihat sebagian besar dari infografis ini, blockchain ini cukup banyak dipakai dalam dunia finansial ya. Nah, kalau kita bagi jadi beberapa region atau country yang cukup masif untuk menggunakan blockchain tentu dari Amerika Serikat, kemudian yang kedua adalah Eropa, kemudian Cina, Jepang, dan kemudian baru Middle East and Afrika. Jadi Asia mungkin spesifiknya adalah Indonesia belum terlalu banyak menggunakan blockchain, tapi memang sudah mulai mengarah ke arah sana, sehingga kalau teman-teman mungkin membekali diri dengan skills untuk melakukan development aplikasi atau development services dengan menggunakan blockchain, tentu ini menjadi nilai tambah bagi rekan-rekan sekalian. Oke, nah apa itu blockchain? Mungkin teman-teman bertanya, apa sih Pak blockchain itu? Mungkin juga cukup sering mendengar istilah ini, tapi definisinya mungkin masih belum banyak diketahui ya. Jadi apa itu blockchain? Jadi blockchain ini adalah buku catatan transaksi terdistribusi atau istilah asingnya adalah distributed ledger. Jadi nanti teman-teman ketika belajar blockchain akan sering mendengar dengan istilah distributed ledger. Ini kalau kita translasikan dalam bahasa Indonesia menjadi buku catatan transaksi terdistribusi yang dikelola secara peer-to-peer dengan model pengamanan kriptografi sehingga bersifat append only dan immutable. Jadi dari deskripsi ini ada beberapa kata kunci penting. Yang pertama, blockchain ini adalah distributed ledger atau catatan transaksi yang sifatnya terdistribusi. Kemudian dia sifatnya peer-to-peer, artinya dikelola oleh peers dan peers. Kemudian juga menggunakan mekanisme kriptografi dan transaksi yang dilakukan di blockchain itu pencatatannya bersifat append only dan immutable. Oke, nah ini beberapa karakteristik dari blockchain, tadi sekilas sudah saya sampaikan. Yang pertama, dia sifatnya peer-to-peer, artinya tidak ada pengontrol terpusat di dalam jaringan. Dengan kata lain, di dalam blockchain itu antar node itu langsung berkomunikasi. Walaupun memang ada beberapa variasi dari blockchain itu yang ada validator terpusatnya. Jadi ada node yang berperan sebagai validator dan itu sifatnya terpusat. Tapi beberapa blockchain yang lain umumnya itu tidak ada pengontrol terpusat di dalam sebuah jaringan. Kemudian yang kedua, dia adalah distributed ledger. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada catatan transaksi atau ledger yang disebar ke seluruh peers di dalam jaringan. Dan setiap peers ini mengelola replika ledgernya masing-masing. Kemudian yang ketiga, karakteristik dari blockchain adalah cryptographically secure.
Artinya blockchain ini dia memanfaatkan mekanisme kriptografi untuk melindungi catatannya dari tampering atau dari perubahan yang disengaja. Kemudian yang keempat, dia sifatnya append only, jadi catatan transaksinya hanya bisa ditambahkan ke dalam chain. Jadi log transaksinya itu tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus, karena sifatnya append only. Sementara kalau misalkan ada perubahan state dari sebuah data, itu semuanya akan tercatat di dalam ledger. Kemudian yang terakhir, karakteristiknya adalah dia bisa diupdate dengan menggunakan skema konsensus. Artinya transaksi baru itu hanya bisa ditambahkan ke dalam blockchain hanya ketika disepakati oleh node yang terlibat di dalam sebuah jaringan. Yang itu dilakukan dengan menggunakan mekanisme konsensus. Oke. Nah, ini mungkin sebagai ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana blockchain itu bekerja. Ini ilustrasinya ya. Jadi contoh misalkan ada 3 orang ya, Alice, Bob, and Charlie. Nah, mereka si Alice, Bob, and Charlie ini tidak, kalau dia melakukan transaksi tidak menggunakan uang tunai, tapi dia menggunakan uang digital, dalam tanda kutip uang digital, yang esensinya uang digital itu ya sebenarnya hanya record transaksi. Hanya record transaksi. Intinya di situ Alice, Bob, and Charlie itu punya modal awal atau saldo gitu ya. Kemudian uang itu berpindah dengan mencatatkan transaksinya. Contoh misalkan ya, ada transaksi pertama, Alice mentransfer ke Bob $10. Oke, maka transaksi yang pertama ini harus dicatatkan di semua node. Jadi baik Alice, Bob maupun Charlie itu wajib mencatat transaksi yang pertama tadi. Kemudian ada transaksi yang kedua, dari Bob ke Charlie, mentransfer $5 misalkan. Maka baik Alice, Bob maupun Charlie itu wajib mencatatkan transaksi yang kedua tadi. Begitupun nanti kalau ada transaksi yang ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya, maka baik Alice, Bob maupun Charlie itu wajib mempunyai catatan yang sama. Jadi dengan kata lain di sini ledgernya atau buku catatan transaksinya itu harus dimiliki oleh semua partisipan di dalam sebuah jaringan. Fitur yang kedua adalah setiap partisipan di dalam jaringan itu harus memiliki catatan transaksinya masing-masing, di mana catatan transaksinya ini harus sama untuk semua partisipan. Nah, dengan cara seperti ini nanti kita bisa menghitung baik Alice, Bob maupun Charlie saldo akhir dari masing-masing orang itu berapa dengan melihat catatan transaksi yang ada. Nah, ini mungkin kalau Anda berpikir mungkin hampir sama dengan kalau kita memanfaatkan bank ya. Jadi kalau Anda ke bank itu, misalkan Anda menambah saldo, berarti ada transaksi memasukkan uang ke dalam rekening Anda. Kalau Anda membeli sebuah barang dengan menggunakan rekening tadi secara online misalkan, maka akan ada catatan transaksinya bahwa Anda melakukan transaksi debit misalkan, mentransfer ke sebuah online shop gitu misalkan ya, atau sebuah platform belanja online. Contoh yang lain misalkan kalau teman Anda mentransfer Anda atau mengirimi uang Anda berarti ada transaksi masuk ke rekening Anda. Dan itu semuanya tercatat. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya kalau kita menggunakan online banking atau internet banking, ya praktis sebenarnya kita tidak menggunakan uang kertas secara fisik. Tapi uang kita itu direpresentasikan dengan data-data transaksi yang ada. Nah sama sebenarnya dalam konteksnya blockchain, kalau kita tarik ke konteksnya finansial, maka yang terjadi seperti yang saya ilustrasikan tadi. Jadi dengan blockchain ini catatan transaksi dikelola bersama dan tidak ada entitas sentral. Tentu dari sini akan timbul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana menjaga catatan ini dari kecurangan. Misalkan ya, Alice sudah mentransfer $10 ke Bob. Semua orang sudah tahu gitu ya. Tapi kemudian Bob supaya dia merasa belum ditransfer, supaya dia bisa mungkin meminta uang lagi ke Alice, maka Bob bisa jadi dia akan mencoba untuk menghapus log transaksi yang menyatakan bahwa Alice sudah mengirimkan ke Bob. Nah tentu kalau ingin menghapus, karena ledgernya ini ada dimiliki oleh semua partisipan, maka kalau Bob ingin menghapus transaksinya, maka dia juga harus menghapus log transaksi yang ada di Alice dan log transaksi yang ada di Charlie. Oke, nah dengan menggunakan konsep blockchain, tentu proses menghapus itu jadi jauh lebih susah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya bagaimana mencapai konsensus jika terjadi inkonsistensi.
Misalkan ketika ada transaksi kelima, misalkan Charlie ini sedang tidak online, misalkan. Berarti yang mencatat itu baru Bob sama Alice. Nah, ketika Charlie ini kembali ke jaringan, pertanyaannya adalah bagaimana Charlie ini bisa diyakinkan untuk menerima log transaksi yang sudah dicatat sama Bob dan Alice. Jadi bagaimana mencapai konsensus jika terjadi inkonsistensi. Nah, dua isu ini yang sebenarnya diselesaikan oleh blockchain. Oke. Nah, secara umum ini arsitektur dari sebuah sistem berbasis blockchain. Di layer paling bawah itu adalah layer network atau layer untuk fokus kepada komunikasi atau pertukaran data antar node atau antar partisipan di dalam sebuah jaringan blockchain. Kemudian di atas jaringan itu ada jaringan peer-to-peer, di atas jaringan fisik ada jaringan peer-to-peer yang ini nanti berfungsi untuk mendistribusikan atau mendiseminasi message. Jadi ketika ada transaksi baru, maka harus diseminasi ke semua peers atau semua partisipan. Sehingga kita perlu ada overlay network di atas jaringan fisik. Dan itu dihandle oleh jaringan peer-to-peer. Kemudian di atas peer-to-peer juga diimplementasikan mekanisme kriptografi. Baik itu public key kriptografi, kemudian digital signature maupun fungsi hashing. Kemudian di atasnya kriptografi kita juga mengimplementasikan mekanisme konsensus. Ada yang menggunakan state machine replication, ada yang menggunakan proof-based consensus, dan ada yang menggunakan Byzantine fault tolerant protocol, termasuk konsensus yang ada di pertemuan sebelumnya, misalkan dia juga bisa menggunakan protokol RAF untuk konsensusnya. Kemudian di atas konsensus ada layer untuk eksekusi. Di sini ada layer untuk eksekusi, misalkan untuk eksekusi script, untuk eksekusi logik, dan seterusnya. Kemudian di atasnya baru kita bisa membangun sebuah aplikasi yang memanfaatkan layer-layer di bawahnya. Contoh misalkan Anda ingin membangun sebuah aplikasi atau layanan untuk menyimpan sertifikat, gitu ya, menyimpan sertifikat di dalam sebuah jaringan blockchain. Nah, tentu berarti Anda harus membuat sebuah aplikasi logik dalam aplikasi tadi akan dieksekusi oleh layer execution, kemudian nanti akan didistribusikan atau dicapai konsensus dengan layer konsensus, diperkuat dengan kriptografi, message-nya akan didiseminasikan dengan peer-to-peer dengan menggunakan backbone infrastruktur jaringan. Jadi ini arsitektur secara umum dari sebuah sistem berbasis blockchain. Nah, salah satu elemen dasar dari blockchain adalah chain atau rantainya itu sendiri. Jadi kenapa disebut dengan blockchain? Karena memang catatan transaksi pada sistem berbasis blockchain ini direpresentasikan dalam bentuk rantai blok. Atau kalau Anda pernah belajar arsitektur dan struktur algoritma dan struktur data, maka tentu Anda mengenal sebuah tipe data atau struktur data yang disebut dengan linked list. Jadi linked list ini karakteristiknya kita punya node, di mana node ini punya link ke node berikutnya. Node berikutnya punya link ke node berikutnya lagi sampai kemudian node atau link yang terakhir. Gitu ya. Oke, ini disebut dengan linked list. Jadi pada blockchain, catatan transaksi itu direpresentasikan sebagai rantai blok atau linked list. Nah, di dalam elemen chain ini ada beberapa hal, ada transaction atau transaksinya apa saja, kemudian blok, kemudian ada previous hash. Nanti akan kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Nah, blockchain ini, rantai blok ini, kalau kita lihat secara lebih generik, ini bisa kita lihat sebagai sebuah jaringan. Jadi di dalam sebuah jaringan blockchain ini terdiri dari beberapa komponen. Ada yang di sebelah kiri, di sebelah atas ini adalah node-nya. Ini adalah node yang membentuk sebuah jaringan blockchain. Di dalam sebuah node, seperti saya sampaikan tadi, setiap node atau setiap partisipan itu menyimpan data ledger-nya sendiri-sendiri. Di mana ledger itu direpresentasikan dalam bentuk blockchain seperti ini, yang kalau kita tarik lebih detail, komponen dari sebuah blockchain kurang lebih seperti ini, yang sudah saya sampaikan di atas. Kemudian di dalam masing-masing blok itu bisa kita lebih detailkan lagi jadi seperti ini. Ini masing-masing bloknya, kemudian ketika disusun menjadi sebuah rantai blok atau blockchain, rantai blok ini dikelola oleh masing-masing peers atau masing-masing node di dalam sebuah jaringan peer-to-peer. Nah,
masing-masing node ini dia mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, dia punya address atau alamat pengirim atau penerima transaksi. Nah, address ini umumnya dia menggunakan public key. Untuk mengidentifikasi address-nya dia menggunakan public key. Kemudian ada komponen yang kedua adalah node. Node ini adalah penyusun jaringan blockchain. Nah, peran dari node ini ada beberapa ya, bergantung dengan jenis blockchain yang dipakai. Ada blockchain yang private dan ada blockchain yang public. Nah, masing-masing node di dalam blockchain yang private dan public itu bisa jadi punya peran yang berbeda-beda. Misalkan kalau dalam jaringan blockchain yang public, itu ada node yang nanti akan berperan sebagai proposer, atau node yang mengusulkan transaksi baru. Kemudian ada node yang melakukan mining, ini yang disebut dengan miners, dan nantinya juga ada node yang berperan sebagai validator. Oke, itu node-nya. Kemudian ada juga yang disebut dengan state. Jadi setiap node ini selain dia mengelola catatan transaksi, dia juga mengelola state. State yang dimaksud di sini adalah data terakhirnya itu nilainya berapa. Contoh misalkan kalau Anda membuat blockchain untuk finansial gitu ya, tentu data state-nya di sini misalkan adalah saldo dari seorang pengguna. Saldonya itu berapa? Nah, itu diwakili dengan sebuah state. Nah, catatan transaksi yang mengubah nilai saldo tadi itu dimasukkan ke dalam blockchain ini. Jadi yang dimasukkan dalam blockchain ini adalah urutan transaksi yang terjadi yang bisa mengubah state. Oke ya, itu state. Kemudian ada komponen yang disebut dengan VM atau virtual machine. Jadi VM ini yang nanti akan mengeksekusi kode program yang nantinya akan dijalankan di seluruh node ini. Oke, nah mengenai VM ini saya perlu sampaikan bahwa tidak semua jenis blockchain itu memiliki VM yang kodenya bisa diubah. Atau tidak semua jaringan blockchain itu memiliki VM yang bisa mengeksekusi kode yang Anda buat sendiri. Saya ambil contoh misalkan kalau Bitcoin itu tidak bisa diubah logiknya. Sehingga Anda tidak bisa membangun aplikasi baru di atas jaringan blockchain. Tapi yang bisa diubah misalkan Ethereum. Di Ethereum itu Anda bisa mendefinisikan custom logic. Jadi Anda bisa bikin aplikasi, distributed application, yang nantinya akan dieksekusi di semua node dalam jaringan Ethereum. Ya, nanti di beberapa pertemuan berikutnya, nanti kita akan mempelajari secara spesifik tentang Ethereum, dan bagaimana kita bisa membangun aplikasi di atas sebuah jaringan Ethereum. Oke, itu blockchain network. Kemudian ini struktur dari sebuah blok. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada rantai blok. Di dalam rantai blok itu terdiri dari beberapa blok. Nah, satu blok itu isinya apa saja? Kurang lebih isinya seperti ini. Yang pertama ada previous hash. Jadi previous hash ini adalah hash dari blok sebelumnya. Jadi hash dari sebuah blok itu dikalkulasi. Oke, dikalkulasi, kemudian kalau sudah dikalkulasi nanti akan direfer oleh blok selanjutnya. Nah, blok selanjutnya nanti akan menghitung atau mengkalkulasi hash-nya lagi, kemudian nanti akan merefer ke blok selanjutnya lagi. Akan dihitung hash-nya lagi, dan kemudian seterusnya sampai blok yang terakhir. Intinya apa yang mau saya sampaikan, bahwa di dalam blockchain ini salah satu cara untuk menghindari tampering adalah dengan melakukan hash, di mana hash ini sifatnya berantai. Nah, kalau hash-nya berantai, berarti kalau Anda melakukan perubahan data di tengah blok, misalkan dalam satu blockchain itu ada 100 blok gitu ya. Kalau Anda ingin merubah nilai transaksi yang ada di tengah, misalkan blok ke 50 gitu ya, maka perubahan di blok 50 pasti akan berefek pada blok 51, blok 52, blok 53, sampai ke blok 100. Dengan kata lain, kalau Anda merubah nilai dalam satu blok, Anda harus merubah nilai dari semua blok yang lain. Nah, ini salah satu fitur dari blockchain yang membuat konsep blockchain ini lebih sulit untuk dilakukan tampering. Karena memang nilai hashing dari sebuah blok dipengaruhi oleh hashing blok sebelumnya. Ya, jadi kalau Anda merubah sebuah data di sebuah blok, maka blok yang lain juga harus diubah datanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nonce. Jadi nonce ini adalah kombinasi angka unik yang dicari untuk memperkuat pengamanan blok. Jadi misalkan kita harus mencari kombinasi nonce tertentu. Jadi kita bikin rules nonce tertentu itu bloknya seperti apa kombinasinya. Nah, nonce ini diperoleh biasanya dengan mekanisme mining. Sehingga harus dilakukan proses penghitungan atau mungkin brute force gitu ya untuk mencari nilai nonce-nya. Kalau sudah ketemu baru nonce-nya dimasukkan ke dalam blok.
Itu nonce. Kemudian komponen yang ketiga dari sebuah blok adalah timestamp. Ini adalah waktu pembuatan bloknya. Kemudian ada Merkle root. Ini adalah hash kombinasi dari seluruh transaksi. Dan yang terakhir adalah list of transaction. Daftar dari transaksi yang tercatat pada sebuah blok. Jadi satu blok itu tidak hanya menyimpan satu transaksi, tapi satu blok itu bisa jadi menyimpan beberapa transaksi sekaligus dalam satu blok. Oke, ini struktur dari sebuah blok. Nah, berikutnya ini adalah alur umum dari transaksi di dalam sebuah sistem berbasis blockchain. Ini alur umumnya ya. Jadi secara umum ada fase yang disebut dengan inisiasi. Jadi pada fase inisiasi ini seorang node itu mengusulkan transaksi baru. Misalkan transaksi yang mencatat transfer uang dari A ke B. Nah, itu dianggap sebagai sebuah transaksi. Nah, transaksi itu nantinya akan diusulkan oleh sebuah node. Oke, nah transaksi itu supaya dipastikan validitasnya, itu transaksi akan ditandatangani dengan private key dari sebuah node. Jadi setiap node itu pasti punya private sama public key. Kalau node tadi mau mengusulkan transaksi baru, maka transaksinya harus dikasih digital signing pakai private key. Baru kemudian diusulkan. Nah, nanti node yang lain itu bisa memvalidasi siapa pengirimnya dengan menggunakan public key dari node tadi untuk mengecek apakah tanda tangannya valid atau tidak. Kemudian setelah masuk ke sebuah jaringan blockchain akan dilakukan fase validasi. Jadi pada fase validasi ini transaksi nanti akan di-broadcast ke seluruh node dan kemudian akan dilakukan kompetisi. Akan dilakukan kompetisi untuk menemukan nilai nonce tadi. Itu yang disebut dengan mining ya. Jadi validasinya dilakukan bisa dengan menggunakan konsep mining pada public blockchain, tapi pada blockchain yang lain itu ada yang tidak menggunakan konsep mining, tapi menggunakan konsep konsensus tradisional, itu ada. Kemudian yang terakhir, ketika sudah ditemukan blok baru, maka bloknya akan ditambahkan ke dalam jaringan blockchain. Oke, dan seterusnya. Setelah itu transaksinya bisa dianggap selesai. Nah, ini alur transaksi umum dari sebuah jaringan blockchain. Nah, tadi sempat saya singgung tentang proses mining ya. Jadi mining ini adalah proses untuk melakukan verifikasi dan penambahan blok baru. Dan mining ini dia sifatnya kompetisi ya. Biasanya sifatnya kompetisi. Artinya kalau ada usulan transaksi baru, maka node-node yang ada dalam sebuah jaringan akan berkompetisi untuk menemukan transaksi baru tadi. Untuk menemukan nilai nonce untuk menjamin keamanan dari transaksi tadi. Oke, dilakukan mining, kalau ada pemenangnya, maka pemenang miningnya ini akan mendapatkan fee. Nah, fee ini yang nanti akan bisa juga berbentuk sebuah cryptocurrency. Ini makanya dulu sering sekali cukup banyak orang yang menginvestasikan perangkat komputasi yang cukup banyak untuk melakukan mining. Jadi tujuannya kurang lebih seperti itu. Oke, ini mining. Kemudian ini beberapa keuntungan dari penggunaan blockchain. Tentu yang pertama adalah kita bisa melakukan konsep desentralisasi karena tidak ada blockchain, tidak ada entitas tersentral, maka kita bisa melakukan desentralisasi di sini. Kemudian ada jaminan mengenai transparansi dan trust. Karena setiap orang itu bisa tahu log transaksinya, maka kita bisa menjamin ada transparansi dan trust di situ. Kemudian dia sifatnya immutable, oke. Kemudian dia sifatnya high availability dan highly secure. Ini beberapa hal yang membuat blockchain ini cukup banyak saat ini dipakai, terutama untuk sektor-sektor yang sangat sensitif sekali dengan perubahan data. Misalkan sektor finansial atau sektor kesehatan. Nah, di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa aplikasi atau penerapan dari blockchain. Jadi di mana saja blockchain ini bisa kita terapkan. Yang pertama tentu blockchain ini yang paling populer bisa dipakai untuk di aspek financial teknologi atau fintech. Ada beberapa jenis bisnis proses yang bisa dibantu dengan blockchain, mulai dari consumer facing ya. Jadi misalkan dipakai untuk membuat cryptocurrency atau digital wallet. Kemudian bisa dipakai untuk transaksi antar bisnis, B2B services. Jadi misalkan mencatat transaksi antara dua bank, nah itu bisa juga dilakukan dengan aman dengan menggunakan blockchain. Kemudian bisa dipakai untuk konsep trading dan capital markets. Kemudian bisa dipakai untuk membantu proses di back end dari sebuah institusi finansial.
Kemudian yang terakhir bisa juga dipakai untuk intermediary atau perantara antara beberapa perusahaan yang punya proses bisnis yang hampir mirip. Jadi misalkan kalau Anda mau clearing transaksi dari bank A ke bank B yang beda negara gitu ya, nah tentu akan lebih mudah dilakukan atau dicatatkan dengan menggunakan blockchain. Nah ini perbedaan antara blockchain dengan bank tradisional. Jadi kalau di dalam bank tradisional ada satu entitas terpusat yang mencatat semua transaksi. Oke, jadi kalau misalkan antar bank A sama B misalkan itu mau saling bertukar uang nasabahnya, maka harus ada entitas tunggal yang menjadi clearing house-nya. Sehingga sebagai efeknya tentu biaya transfer antar bank ini menjadi mahal. Apalagi kalau Anda lakukan transfer antar bank beda negara. Tentu prosesnya lebih lama dan lebih mahal juga. Nah, dengan menggunakan konsep blockchain, itu masing-masing entitas atau masing-masing bank itu bisa punya catatan ledger-nya sendiri, sehingga bisa melakukan transaksi secara peer-to-peer. Itu perbedaan antara traditional bank dan blockchain. Bahkan mungkin kita juga bisa menghilangkan entitas bank itu sendiri. Kalau Anda mungkin bermain dengan cryptocurrency, gitu ya, entah itu Bitcoin, Ethereum, atau mungkin apa yang lagi populer Dogecoin gitu ya, misalkan ya. Nah, pada esensinya tidak ada bank yang terlibat di situ. Semua transaksi dilakukan secara peer-to-peer dan hasil transaksinya atau log transaksinya akan dicatat oleh node-node yang membangun jaringan cryptocurrency tadi. Itu dari sisi fintech. Kemudian contoh yang lain lagi yang bisa kita pakai adalah untuk implementasi e-voting. Nah, yang ada di atas ini contoh e-voting yang sifatnya centralized. Jadi kalau e-votingnya sifatnya centralized, akan ada satu server tersentral yang nanti akan menyimpan data voting. Oke, nah tentu yang menjadi titik lemah nanti akan ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita percaya terhadap institusi yang mengelola server terpusat ini? Itu yang menjadi isu dengan e-voting. Nah, mungkin kalau e-voting dengan traditional voting itu kan bedanya, kalau e-voting datanya berbentuk digital, langsung berbentuk digital. Dari mulai pemilih sampai kemudian datanya masuk ke server, semuanya digital. Nah tentu kalau digital itu yang menjadi isu utama adalah bagaimana memastikan validitas dari hasil voting tadi. Gimana bisa memastikan bahwa hasil votingnya tidak diubah bahkan oleh penyelenggara pemilunya. Nah itu yang nanti bisa diatasi dengan menggunakan konsep blockchain. Nah, dengan menggunakan konsep blockchain ini, voting itu nanti akan disimpan di masing-masing node. Misalkan satu node ini mewakili satu partai gitu ya, atau satu kandidat presiden. Jadi masing-masing kandidat presiden atau masing-masing partai itu punya node-nya masing-masing, sehingga ketika ada transaksi voting masuk, semuanya akan dicatatkan dengan catatan yang sama di semua node. Ya, sehingga dengan cara seperti ini relatif lebih aman dan trust-nya relatif lebih tinggi daripada kalau menggunakan konsep centralized. Oke, kemudian contoh yang lain lagi dari penerapan blockchain adalah pada saat ketika kita menggunakan sebagai health record ya. Jadi kalau misalkan Anda punya lebih dari satu rumah sakit ingin sharing data gitu misalkan data pasien, nah tentu yang paling aman adalah dengan menggunakan blockchain karena datanya bisa dimasukkan di dalam sebuah jejaring blockchain yang bisa diakses dari banyak rumah sakit. Oke, kemudian contoh yang lain lagi misalkan dipakai untuk konsepnya supply chain. Jadi misalkan di dalam sebuah rantai supply ini ada beberapa perusahaan yang terlibat, mulai dari manufakturnya, asuransinya, institusi finansialnya, sampai kemudian pabrik penerimanya, sampai kemudian sampai ke konsumen. Nah, dalam sebuah supply chain ini terlibat beberapa aktor. Nah, beberapa aktor ini nanti bisa diintegrasikan dengan menggunakan blockchain. Oke. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan aplikasi blockchain. Nah, di bagian berikutnya kita akan sekilas melakukan overview terkait dengan beberapa konsep kriptografi penting yang biasanya Anda temui ketika Anda belajar tentang blockchain. Jadi ini mungkin materi yang sifatnya overview. Kalau Anda ingin mendalami, Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan yang berjudul kriptografi. Oke, nah berkaitan dengan kriptografi sendiri, kalau di dalam blockchain ada dua aplikasi kriptografi yang paling banyak dipakai. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah hashing, konsep hashing, dan yang kedua adalah digital signature. Ini dua konsep kriptografi yang paling banyak dipakai di blockchain.
paling sering dipakai. Nah, kalau kita berbicara yang ketiga tentu enkripsi ya. Nah, kalau kita berbicara enkripsi, ada 3 jenis enkripsi ya. Ada simetrik kriptografi. Jadi kalau kita berbicara simetrik kriptografi, maka key atau password yang dipakai untuk encrypt dan decrypt ini sama. Kemudian ada asimetrik kriptografi, berarti satu password untuk melakukan enkripsi dan satu password untuk melakukan dekripsi. Nah, kalau kita berbicara asimetrik, ini ada kaitannya dengan konsep digital signature. Nah, digital signature ini secara ringkas dia menggunakan konsep kriptografi asimetrik. Jadi untuk tanda tangannya kita menggunakan yang disebut dengan private key yang kita simpan masing-masing, gitu ya. Kemudian untuk melakukan verifikasi kita menggunakan public key. Public key itu yang nanti akan boleh kita berikan ke orang lain. Nah, itu kriptografi asimetrik. Kemudian yang terakhir ada konsep hashing. Jadi hashing ini adalah fungsi untuk memetakan dari sebuah nilai ke sebuah nilai yang panjangnya fix. Jadi misalkan filenya bisa jadi ukurannya bermacam-macam, datanya ukurannya bermacam-macam, tapi dengan hashing ini akan dipetakan ke dalam sebuah nilai yang panjangnya itu fix. Dan hashing ini sifatnya one way function. Jadi hashing itu tidak bisa di reverse. Berbeda dengan asimetrik, berbeda juga dengan simetrik. Jadi hasil hashing itu tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya, kecuali Anda punya dictionary atau Anda punya kamus, kalau kata-katanya ini, hashingnya ini, kalau kata-katanya ini, hashingnya ini. Nah, itu baru bisa dipakai untuk melakukan reverse hashing. Nah, ini beberapa konsep kriptografi, hash function, dan digital signature. Tadi sudah saya sampaikan kalau hash function itu fungsinya untuk memetakan dari sebuah nilai, masuk ke fungsi hash, akan keluar sebuah nilai hashing yang panjangnya fix. Oke, bergantung dengan Anda menggunakan konsep hashingnya itu berapa bit. Nanti akan menentukan panjang dari hashnya. Kemudian ada symmetric encryption. Kalau symmetric berarti ada plain text-nya, kemudian ketika masuk ke enkripsi, dia di-encrypt dengan sebuah key, ini menjadi sebuah ciphertext. Ciphertext-nya kemudian bisa didekripsi dengan menggunakan key yang sama kembali ke bentuk aslinya. Kemudian ada asymmetric encryption, ini ada plain text, dienkripsi dengan menggunakan public key, kemudian hanya bisa didekripsi dengan menggunakan private key. Jadi dua key-nya berbeda. Oke, nah ini contohnya ya, ini contohnya hashing, symmetric encryption, dan asymmetric encryption. Oke, ini contoh hashing dengan menggunakan SHA-256 ya, kalau kita punya string hello, ini kalau kita hashing jadinya angka seperti ini. Oke, ya, jadinya kombinasi angka seperti ini. Anda punya string sebanyak apapun ukurannya, kalau di hashing Anda akan punya nilai hash yang berbeda tapi panjangnya sama. Panjang hashingnya akan sama. Kemudian ada symmetric encryption. Ini untuk yang tadi sudah saya sampaikan. Ini untuk yang asymmetric encryption. Oke. Oke, ini kriptografi hash function dan digital signature. Oke, ini ada public key, ini bisa dipakai untuk melakukan penandatanganan digital ya. Jadi Anda punya public key sama private key, dengan menggunakan private key Anda bisa mengenerate signature dari sebuah data. Oke, nah signature itu nanti bisa diverifikasi dengan menggunakan public key. Oke, nah itu nanti Anda bisa pelajari lebih detail lagi tentang kriptografi dengan membaca beberapa literatur tambahan tentang kriptografi. Nah, di bagian yang terakhir saya akan membahas mengenai klasifikasi blockchain. Jadi blockchain ini ada beberapa jenis, ada yang disebut dengan permission blockchain dan ada yang disebut dengan non-permission blockchain. Oke, nah untuk yang permission blockchain ada dua jenis, ada konsorsium blockchain dan ada private blockchain. Artinya permission blockchain ini ketika sebuah node ingin bergabung ke dalam sebuah jaringan blockchain, dia harus diautentikasi terlebih dahulu. Jadi ini bedanya permission dan non-permission ya. Kalau permission, sebuah node mau join ke jaringan blockchain, maka dia harus melakukan autentikasi dulu. Oke, itu untuk permission. Contohnya misalkan kalau Anda menggunakan Hyperledger, Hyperchain, atau Corda. Ini dia masuk ke permission blockchain yang kategorinya adalah private blockchain. Kemudian ada yang non-permission yang kategorinya public. Kalau public berarti setiap orang itu boleh bergabung ke jaringan blockchain tadi. Contohnya misalkan Bitcoin atau Ethereum itu boleh gabung di situ.
Oke, nah ini perbandingan antara public, konsorsium, dan private blockchain. Oke, kalau pada public, partisipannya itu without permission. Bisa jadi anonymous, bisa jadi malicious juga. Kemudian kalau konsorsium dia teridentifikasi dan trusted, kalau private juga sama, teridentifikasi dan trusted. Dan yang perlu Anda perhatikan kalau public ini biasanya transaction approval-nya itu lebih lama. Karena tadi pertama dari sisi partisipannya tidak ada autentikasi, setiap orang boleh join di situ sehingga diperlukan mekanisme untuk melakukan penjaminan security yang lebih ketat lagi. Sehingga transaksi yang dicatatkan itu jadi cukup lama. Contoh Bitcoin itu kalau Anda mencatatkan satu transaksi plus miningnya juga itu kira-kira 10 menit satu transaksi ya. Jadi cukup lama. Kalau konsorsium itu cepat, private juga cepat karena memang partisipannya itu sudah teridentifikasi dan trusted. Oke. Nah, kemudian yang terakhir saya sampaikan berkaitan dengan konsensus. Ini ada beberapa jenis konsensus yang dipakai di dalam blockchain. Ada yang leader based konsensus dan ada yang voting based konsensus. Kalau leader based konsensus berarti nanti akan ada satu atau dua node di dalam jaringan yang berperan sebagai validator sekaligus leader. Oke, kemudian kalau menggunakan voting based maka tidak ada yang menjadi leader. Ya, ini bergantung menggunakan voting atau menggunakan leader base. Oke, nah kalau leader ada dua jenis juga ya, ada yang kompetitif dan ada yang kolaboratif. Kalau kompetitif ini contohnya dia menggunakan konsep namanya proof of work atau proof of stake. Kalau kolaboratif Anda bisa menggunakan protokol RAF yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas lebih detail mengenai konsep konsensus di dalam blockchain ini.